Halo semua, perkenalkan nama saya Irsad, Android developer di Lasde. Dan pada vlog kali ini kita akan ngebahas beberapa cara untuk seorang programmer mendapatkan uang gitu. Dan sebenarnya konten ini tuh saya buat berdasarkan sebuah postingan yang lumayan rame di Instagram tentang mengatakan di situ Pak Jokowi mengatakan bahwa bahasa coding akan menjadi lebih penting daripada bahasa Inggris gitu. Mungkin di situ banyak programmer yang memberikan komentar karena ketika kita melakukan coding ya secara tidak langsung kita juga harus punya basic bahasa Inggris yang lumayan cukup kuat ya, dan saya setuju gitu, banyak programmer yang komen seperti itu. Jadi bahasa Inggris sama coding ya sebenarnya nggak bisa dipisahkan gitu. Tapi kita kembali lagi ke sebuah statement yang mengatakan bahwa coding kedepannya akan menjadi sesuatu yang lebih penting atau apa ya, sangat bermanfaat bagi kita jika mau mempelajarinya, karena memang momennya saat ini tuh sangat tepat. Karena kalau teman-teman coba cek aja di setiap sebuah website halaman lowongan kerja gitu, cari beberapa lowongan tentang programmer dan lihat angka yang tersedia di situ. Kalau mau lebih spesifik lagi, teman-teman bisa bandingin langsung di situ angka-angka untuk gajinya. Jadi kalau saya melihat statement tersebut tuh bukan ngebandingin tentang antara coding sama bahasa Inggris. Ini bukan tentang ngebela siapa dan tidak ngebela siapa ya, tapi hal bagi saya tentang coding sendiri adalah sesuatu yang sangat personal melalui pengalaman saya sendiri. Kalau teman-teman sempat melihat vlog saya di video-video sebelumnya, jadi mungkin cerita ini tidak relate jika teman-teman mengawali pendidikan sekolah gitu, belajar programming, kemudian setelah itu belajar bekerja sebagai programmer, atau teman-teman lulus sekolah, kuliah, terus kemudian langsung bekerja sebagai programmer. Maka sesuatu yang lebih penting mungkin tidak akan relate, tapi bagi saya itu sangat pengalaman personal banget gitu, karena saya sebelum memutuskan belajar programming, saya menjalani beberapa profesi 2 tahun sebelumnya dan sangat kebingungan ya, karena mungkin skill spesifiknya memang belum ada. Akhirnya saya menemukan banyak hal ketika saya menjadi seorang programmer. Mungkin tidak spesifik ke angka, tapi seandainya tidak programmer yang saya ambil, ya mungkin saya outputnya akan menjadi seorang pekerja saja. Jadi pada video ini saya coba akan bahas gimana sih cara kita mendapatkan uang sebagai seorang programmer, dan ini nggak cuman tentang pekerjaan aja, teman-teman juga ada beberapa pilihan lain. Dan karena coding atau programming saat ini sedang on demand gitu, paling tidak ketika video ini diupload, maka teman-teman untuk apa ya, entry pointnya itu tidak sesulit daripada teman-teman harus bersaing dengan skill-skill lainnya. Misalkan ya teman-teman apa ya, kalau saya sebut pekerjaan orang tuh rasanya seperti intinya begini. Kalau sesuatu yang kita jual banyak orang lain yang bisa membuatnya, berarti itu bukan menjadi sesuatu yang mahal atau sesuatu yang eksklusif. Itu menjadi biasa aja. Tapi ketika teman-teman lagi masuk ke dunia di mana banyak orang yang ngebutuhin dan para penjualnya sedikit, maka kan itu akan menjadi nilai lebih dan entry pointnya sangat mudah. Jadi teman-teman tidak perlu membuat yang sangat bagus sekali, itu pasti ada pembelinya. Kurang lebih singkatnya seperti itu. Semoga teman-teman akan mendapatkan poinnya pada video vlog kali ini. Sama seperti video-video sebelumnya, jadi pada video vlog kali ini saya mengambil pengalaman dari saya pribadi, atau saya akan mengambil cerita dari teman-teman terdekat saya. Jadi output dari vlog ini yang saya harapkan adalah sesuatu yang lebih masuk akal untuk teman-teman aplikasikan di dunia nyata. Jadi tidak sekedar tentang omongan kalian jangan menjadi programmer akan mendapatkan banyak passive income, atau kalian akan menemukan banyak pundi-pundi dolar di sana. Tidak seperti itu ya. Tapi ini mungkin fokusin ke apa sih yang sebenarnya teman-teman lakukan dan apa yang paling dekat dengan kita yang coba bisa praktekkan. Jadi kalau bisa jalan dilanjutkan, kalau enggak ya udah segera pindah ke coba-coba usaha lainnya, atau
kita coba cara-cara yang lainnya. Kita langsung mulai aja cara programmer untuk mendapatkan uang, dan kita mulai dari hal yang paling sederhana. Yang pertama tentu saja yang bisa teman-teman lakukan adalah bekerja full time, atau populernya mungkin di internet adalah 9 to 5. Jadi teman-teman bekerja dari pagi sampai sore gitu. Sore selesai gitu. Dan bekerja secara full time ini saya bikin menjadi 3 poin. Yang pertama adalah teman-teman datang ke kantor. Jadi pagi itu mandi, sarapan, terus berangkat kerja. Jadi pekerjaan pada umumnya. Jadi dengan menjadi programmer ya teman-teman minimal bisa melakukan hal semacam ini untuk bekerja gitu. Jadi pagi berangkat kerja, terus sore pulang, terus setiap bulan kita akan mendapatkan gaji. Dan selain bekerja datang ke kantor, hal lainnya yang bisa teman-teman lakukan adalah bekerja secara remote. Dan bekerja secara remote ini mungkin menjadi lebih sangat populer ketika pandemi COVID-19. Jadi teman-teman mendapatkan pekerjaan biasanya di-share via email atau grup WhatsApp dan yang lainnya kerjaannya apa, dan teman-teman bisa melakukan pekerjaan tersebut dari rumah, dan ini akan memangkas waktu yang lumayan cukup banyak, apalagi teman-teman yang tinggal di kota macet gitu. Jadi mungkin kalau masuknya jam 9 gitu, teman-teman harus berangkat jam 6, jam 7, itu kan ada 2-3 jam yang teman-teman habiskan di jalan. Yang mungkin hal seperti itu kan jam-jam produktif kalau kita lakukan pekerjaan lainnya sebelum kita mulai gitu. Dan mungkin poin tersebut akan berkaitan dengan bekerja secara freelance. Jadi mungkin 2-3 jam tadi teman-teman bisa kerjakan untuk menghabiskan waktu di rumah, pekerjaan rumah maksudnya, atau teman-teman bisa juga membuat pekerjaan lainnya dan dilakukan sebelum pekerjaan utama kita dimulai gitu. Jadi poin ketiga adalah kita juga bisa bekerja secara freelance. Apa bedanya? Mungkin bedanya freelance dengan bekerja kantoran. Kalau datang ke kantor ya teman-teman menjadi seorang pegawai atau karyawan gitu, datang dan kita mendapatkan gaji. Dan biasanya ini dengan kontrak atau ketetapan pegawai itu yang lumayan panjang. Berbeda dengan freelance, biasanya freelance di-hire karena skill tertentu, karena hanya orang-orang tersebut yang bisa, atau mereka mendapatkan bantuan karena sebuah proyek khusus. Misalkan kantor tersebut mendapatkan sebuah proyek yang ada jangka waktunya 6 bulan atau 1 tahun dan perlu bantuan tim atau seseorang lainnya, dan kita bisa masuk ke tim tersebut dengan durasi yang sudah ditetapkan, atau mungkin bisa dibilangnya ini adalah project base gitu. Jadi kalau projectnya selesai ya berarti perusahaan tersebut bekerja seperti biasa dan tidak membutuhkan freelance lagi. Tapi biasanya untuk seorang freelance memang angka gajinya seharusnya lebih banyak ya, karena freelance kan tidak selalu ada di situ. Jadi maksudnya tidak setiap bulan mendapatkan gaji. Jadi kalau melihat seorang freelance yang bekerja seperti ini, biasanya dia memang memiliki pengalaman yang panjang, terus kemudian dia juga tidak setiap bulan menerima gaji seperti karyawan, karena kerjanya ya kalau ada project aja. Nanti ketika project itu selesai, maka seorang freelance akan menawarkan diri ke perusahaan lainnya pada saat-saat tertentu yang dibutuhkan sesuai waktu dan juga kebutuhan tersebut. Jadi itu mungkin bedanya antara freelance dengan seorang karyawan biasa yang kerja harian gitu ya. Nah, untuk freelance sendiri saya coba breakdown lagi nih. Jadi kalau ini kan fokus ke full time nih, datang ke kantor, bekerja secara remote, kemudian secara freelance pun bisa dikerjakan secara full time. Dan mungkin yang ketinggalan saya bilang, secara bekerja secara freelance juga berlaku untuk freelance yang datang ke kantor dan juga secara remote gitu. Jadi ada juga sebenarnya freelance yang datangnya ke kantor tapi pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Mereka misalkan datang ke kantor selama 6 bulan selama project berjalan gitu. Kalau projectnya udah selesai, ya udah setelah 6 bulan dia nggak datang ke kantor lagi. Atau beberapa kali dalam seminggu, biasanya seperti itu. Atau juga bisa dikerjakan di rumah secara 6 bulan tersebut dan dilakukan secara full time. Mungkin ada keperluan yang harus dikomunikasikan yang bisa terjadi ketika jam kerja saja. Kemudian kita coba breakdown lagi tentang freelance tersebut.
Kalau tadi kita ngebahas tentang full time 9 to 5 yang dari pagi sampai sore, sekarang kita coba bahas tentang freelance-nya sendiri. Nah, freelance biasanya bisa dikerjakan secara full time sama seperti saya jelaskan tadi. Teman-teman bisa datang langsung ke kantor atau dikerjakan dari rumah berdasarkan kesepakatan waktu yang telah ditentukan. Tapi sebenarnya freelance juga bisa dilakukan secara part time. Itu pun sesuai dengan perjanjian di awal ya. Kalaupun memang orientasinya adalah hasil dan teman-teman misalkan ya memang bisanya dikerjakan setelah teman-teman mengerjakan pekerjaan full time, ya udah berarti sore atau malamnya atau ketika weekend teman-teman lanjut pekerjaan freelance-nya. Jadi mungkin pekerjaan freelance juga bisa menjadi tambahan income dari teman-teman pekerjaan full time-nya. Dan ini mungkin yang paling banyak sekali dilakukan paling tidak dari orang-orang sekitar saya. Jadi untuk mendapatkan penghasilan, teman-teman coba skillnya ditambah lagi dan mendapatkan kepercayaan diri, sehingga software development cycle itu teman-teman harus lebih paham ya, karena teman-teman kalau freelance ini memang dituntut secara mandiri, secara belajar ataupun bekerjanya. Jadi biasanya freelance ini seharusnya sih menurut saya lebih cocok untuk teman-teman yang sudah merasa senior gitu. Jadi itu dia untuk tambahan income-nya. Dan dari part time ini sendiri kita bisa breakdown lagi. Kalau tadi kan kita breakdown tentang freelance-nya sendiri. Jadi freelance bisa full time, bisa part time. Dan untuk part time-nya sendiri kita coba breakdown lagi. Masih bisa kita breakdown lagi. Nah, ketika kita ngomongin part time, jadi yang bisa kita lakukan adalah banyak hal selain kita sudah memenuhi kebutuhan utama. Jadi full time itu menurut saya krusial ya, sangat penting. Teman-teman harus tahu sumber income utama itu dari mana gitu. Nah, sekarang ngomongin part time-nya sendiri. Part time sendiri teman-teman bisa bekerja secara freelance. Biasanya diajak teman, diajak perusahaan yang sudah percaya sama kita, atau kita mencari sendiri dari situs-situs pekerjaan freelance seorang programmer gitu. Dan kemudian ada lagi yaitu membuat aplikasi. Jadi membuat aplikasi mungkin kalau gampangnya karena saya Android developer ya teman-teman, bikin aplikasi sendiri, terus kemudian dikasih iklan dan kita akan mendapatkan uang dari situ gitu. Tapi secara pribadi ini nggak berjalan buat saya gitu. Belum pernah mencoba, tapi ketika saya praktekkan kelihatannya banyak hal-hal yang saya tidak terlalu merasa seru untuk melakukannya. Jadi dulu sempat saya lakukan membuat aplikasi terus AdSense, terus kemudian tidak saya lanjutkan lagi. Mungkin akan saya lanjutkan di poin yang ketiga. Tapi ketika membuat aplikasi sebenarnya nggak cuma tentang AdSense ya, teman-teman juga bisa memberikan fitur lain selain iklan, yaitu in-app purchase atau fitur premium dari sebuah aplikasi. Misalkan teman-teman membuat aplikasi terus kemudian di situ tuh isinya artikel atau berita terbaru gitu. Ketika seseorang membaca misalkan 1 sampai 3 berita itu masih gratis gitu. Tapi ketika dia mau membaca artikel keempat atau berita-berita berikutnya, dia harus menjadi premium member atau melakukan pembayaran sebelum melanjutkan penggunaan aplikasinya. Ini juga banyak terjadi di game ya, harusnya gamenya gratis tapi ketika mau upgrade senjata gitu dia harus bayar. Dan mungkin hal tersebut bisa terlihat lebih keren gitu menurut saya ya gitu, daripada teman-teman menyisipkan iklan untuk mendapatkan uang. Jadi kalau teman-teman nggak masalah membuat aplikasi ada iklannya, juga nggak masalah gitu. Tapi kalau mau lebih keren lagi mungkin bisa diberikan fitur premium atau in-app purchase gitu dalam aplikasinya. Dan kedua hal tersebut sampai saat ini sepertinya belum saya lakukan. Jadi tapi kalau teman-teman nanya apakah hal seperti itu bisa dilakukan, ya sangat bisa dilakukan dan banyak orang yang melakukan hal tersebut gitu. Nah, kemudian bekerja part time lainnya selain membuat aplikasi adalah membuat konten gitu. Dan konten ini mungkin sesuatu yang lebih dekat dengan anak-anak zaman sekarang atau Gen Z gitu, anak-anak milenial yang mungkin lahir tahun 2000-an gitu, seperti TikTok, YouTube, Instagram dan yang lainnya gitu. Dan ketika teman-teman menjadi seorang programmer, teman-teman memiliki
memiliki entry point yang lumayan besar menurut saya untuk masuk dunia perkontenan gitu. Tidak hanya tentang tutorial, edukasi, tapi juga hiburan, dan juga banyak konten kreator yang melakukan hal tersebut pastinya. Dan karena saya sudah bilang tadi, saya tidak melakukan poin kedua membuat aplikasi, walaupun pernah, tapi tidak saya teruskan lagi. Mungkin saat ini yang saya lakukan adalah membuat konten ini. Dan coba kita breakdown apa saja yang perlu kita lakukan, atau yang bisa kita lakukan, atau yang mungkin lebih masuk akal yang bisa kita lakukan gitu. Nah, sekarang kita akan spesifik ngebahas tentang konten kreatornya. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin saya lakukan di last day gitu. Yang pertama adalah membuat kursus di Udemy. Sebenarnya sampai saat ini saya walaupun membuat video tutorial atau video course gitu tidak terlalu ini ya, tidak spesifik merasa bahwa saya itu adalah seorang instruktur atau mentor. Karena sebenarnya yang saya lakukan dari video tutorial coding sendiri adalah apa yang saya lakukan di pekerjaan saya coba breakdown, terus saya cari cara untuk menjelaskan hal tersebut, akhirnya saya videokan. Dan ketika kita merekam sebuah video, itu sebenarnya proses yang terjadi lebih banyak membuat kemasan video tersebut sehingga bisa kedistribusi ke orang, daripada saya harus belajar gimana menjadi seorang pengajar gitu. Makanya sampai saat ini saya lebih menyebut kursus sama tutorial itu adalah sebagai sebuah konten ya, bukan sebuah video pembelajaran, karena cara orang menjelaskan juga beda-beda, dan belum tentu kita cocok antara satu penjelasan dengan penjelasan yang lainnya. Jadi untuk kursus, tutorial, dan yang lainnya saya sebutnya itu satu paket, yaitu konten gitu. Dan yang pertama yang bisa teman-teman lakukan untuk mendapatkan uang dari konten adalah membuatkan kursus di Udemy. Sama seperti tadi yang saya bilang, teman-teman hanya perlu mengkonvert apa pengalaman dari teman-teman, terus kemudian di breakdown hal-hal yang mungkin perlu diketahui orang lain untuk masuk ke dunia programmer, kemudian kita jelaskan dengan cara kita. Dan ketika kita proses membuat video, itu memang lebih sedikit daripada effort kita yang lain ketika gimana mempelajari platform Udemy, terus kemudian berapa penghasilan yang akan kita dapatkan, terus kemudian kalau teman-teman perlu belajar promosi juga dipromosikan, terus bagaimana mengemasnya gitu kan. Paling tidak teman-teman harus membuat cover, kemudian melakukan cut video dan yang lainnya gitu. Dan ini yang saya lakukan gitu. Karena kalau kita ngomongin poin kedua, membuat tutorial di YouTube, sampai saat ini kan di last day juga belum ada iklannya ya. Jadi sampai saat ini konten utama yang mungkin jadi penghasilan di last day kalau dari YouTube itu nggak dapat gitu, tapi kita dapat dari Udemy gitu. Jadi menurut saya itu masih ada korelasinya ya, karena kalau di Udemy kan kita hanya punya 1-2 video trailer gitu. Tapi kalau kita buat terus konten tutorial di YouTube gitu, orang-orang mungkin bisa dapat engage-nya dari deskripsi atau sesuatu yang kita jelaskan bahwa kita juga memiliki video premium yang ada di Udemy gitu. Jadi itu dia pemasukan dari bisa dibilang konten kreator atau passive income-nya gitu. Yang kedua, teman-teman membuat video tutorial di YouTube. Ada banyak sekali tutorial coding di YouTube dan itu sudah ada iklannya. Jadi kalau sudah ada iklannya, paling tidak kita tahu konten kreatornya itu sudah mendapatkan uang dari situ. Dan berapa banyak, yang kembali lagi gimana cara kita mengemas videonya semenarik mungkin gitu. Karena membuat tutorial itu hanya tidak diperlukan kita itu berjiwa pengajar, tidak cukup itu ya. Audionya harus bagus, kualitas videonya harus bagus, terus timing materinya juga tepat gitu. Kalau kita bikin misalkan gampangannya, kalau kita terlalu basic, berarti itu adalah untuk orang-orang yang sebenarnya pengen tahu, yang penasaran, dan belum tentu dia melanjutkan pembelajarannya. Kalau kita membuat video yang terlalu sulit gitu, itu pun segmented gitu, karena nggak semua orang perlu topik tersebut gitu. Misalkan kayak hal-hal sulit di programming ya biasanya dilakukan oleh senior atau orang-orang yang berpengalaman, dan belum tentu para senior ini mencari tutorial di YouTube. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi menurut saya membuat tutorial itu ya tidak hanya tentang cara kita mengajar, tapi menentukan timing, kualitas audio, video gitu, dan
bagaimana teman-teman mengemas di dalamnya itu sangat berpengaruh gitu. Dan ini juga bisa dilakukan, teman-teman juga bisa mendapatkan uang dari iklan YouTube. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa ini saya tulis yang terakhir? Karena menurut saya ini adalah effort yang lumayan besar untuk dilakukan, tapi menurut saya sangat worth it jika teman-teman memang pengen sesuatu yang eksklusif, yang itu cuman ada di kita aja sebagai pembuatnya, yaitu membuat platform sendiri atau melakukan branding. Ketika kita melakukan branding sendiri untuk konten kita, entah itu berupa aplikasi atau berupa video tutorial, maka teman-teman harus menyiapkan semuanya gitu. Mulai dari logonya, pemilihan official color, warna gitu, terus kemudian membuat website, membuat grup komunitas, membuat grup diskusi gitu seperti Last Day, ada websitenya, terus kemudian ada grup diskusinya juga, terus kemudian kita juga ada distribusi konten ke Udemy-nya juga, padahal sudah ada di websitenya. Hal-hal seperti itu bisa teman-teman lakukan secara step by step, karena kalau ngomongin tentang branding gitu, kalau kita mau bikin semuanya secara serentak gitu kan, kalau kita nggak mau bekerja keras ya kita harus mengeluarkan uang, kurang lebih seperti itu. Tapi menurut saya ini sangat worth it, karena di Last Day saya juga melakukan hal tersebut, dan itu membuat saya sangat bangga karena sampai saat ini juga Last Day masih ada. Tapi bagaimana cara mendapatkan uangnya itu kembali lagi ke cara teman-teman sendiri gitu. Kalau di Last Day sendiri saya lebih ke sesuatu yang tidak terlalu dipromosikan ya. Maksudnya nggak berusaha untuk menjual mimpi. Kalau teman-teman belajar di Last Day, teman-teman akan mendapatkan income sekian, mungkin tidak ke situ, karena target dari saya sendiri adalah memang teman-teman yang sudah sangat tertarik, kemudian sudah ada basic sebelumnya, baru kemudian belajar di Last Day. Jadi dengan membuat platform sendiri, teman-teman juga bisa menentukan siapa target audience atau customer kita. Itu the power of branding gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya share pada video ini. Semoga kebantu teman-teman. Jika ada yang belum jelas atau pengen didiskusikan lagi, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Atau jika teman-teman punya tips lagi dengan catatan yang masuk akal, memang teman-teman mengalaminya atau orang-orang terdekat, bisa share juga di kolom komentar. Mungkin komentar dari teman-teman juga membantu untuk teman-teman yang lainnya untuk mendapatkan pendapatan tambahan sebagai seorang programmer. Itu aja dari saya untuk vlog kali ini. Saya Irsad dari Last Day. Sampai ketemu di video vlog berikutnya.